Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yuntasyan dengan NIM 23329133. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ilmu Agama Islam. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai administrasi kurikulum dalam pendidikan. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD, selaku dosen pengampu kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Baiklah, saya akan mulai kepada materi yang pertama, yaitu mengenai definisi administrasi kurikulum. Definisi ini menurut Undang-Undang Diknas tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan administrasi kurikulum adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kurikulum. Dan ada pula beberapa definisi mengenai administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu menurut Horstman 2009, administrasi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dan yang kedua yaitu menurut An-Nur, administrasi kurikulum merupakan serangkaian kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sengaja untuk mengelola kurikulum secara efektif dan efisien. Tujuannya adalah untuk menciptakan situasi belajar mengajar yang optimal sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Materi selanjutnya yaitu mengenai komponen kurikulum. Komponen kurikulum terbagi menjadi 4, yang mana yang pertama yaitu tujuan. Apa itu tujuan? Tujuan adalah arah yang ingin dicapai oleh kurikulum. Tujuan yang jelas akan membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Tujuan ini sendiri juga memiliki dua jenis tujuan, yaitu yang pertama tujuan umum, yang mana tujuan ini bersifat jangka panjang dan luas, seperti tujuan pendidikan nasional. Dan yang kedua yaitu tujuan khusus, yang mana tujuan ini lebih spesifik dan terukur, seperti tujuan pembelajaran pada setiap tingkat kelas atau mata pelajaran. Contohnya, tujuan kurikulum pendidikan dasar adalah untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakal mulia, berilmu, serta menjadi warga negara yang demokratif serta bertanggung jawab. Yang kedua yaitu isi atau konten. Apa sih itu isi atau konten kurikulum? Isi atau konten yaitu materi yang akan dipelajari oleh siswa atau isi kurikulum harus relevan dengan tujuan pendidikan yang dilakukan siswa. Isi kurikulum dapat diorganisasikan berdasarkan mata pelajaran, tema, atau pendekatan interdisipliner. Contohnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, isi kurikulum dapat mencakup materi tentang membaca, menulis, berbicara, serta menyimak. Dan yang ketiga yaitu metode. Metode sendiri yaitu cara yang digunakan guru untuk mencapai isi kurikulum kepada siswa. Metode ini lebih efektif akan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna. Yang keempat yaitu evaluasi. Mengukur keberhasilan yaitu dengan proses untuk mengukur pencapaian siswa terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi juga digunakan untuk melihat efektivitas kurikulum secara keseluruhan. Jenis evaluasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi yang ini yaitu dilakukan secara proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif, dan yang ketiga yaitu instrumen evaluasi. Baiklah, materi berikutnya yaitu mengenai
Fungsi manajemen dalam administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum yang lebih efektif memerlukan penerapan fungsi-fungsi manajemen yang baik. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Kegiatan dalam perencanaan yaitu menganalisis kebutuhan, merumuskan tujuan, menentukan struktur, dan menyusun rencana implementasi. Tujuannya adalah memberikan arah yang jelas, memastikan referensi, dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, yang mana proses mengatur dan mengorganisasikan sumber daya untuk melaksanakan kurikulum secara efektif. Kegiatan dalam pengorganisasian yaitu membentuk tim, menentukan tugas, menyusun struktur organisasi, dan mengembangkan mekanisme komunikasi. Tujuannya adalah menciptakan struktur kerja yang lebih efisien, memastikan pemahaman peran, dan memfasilitasi kolaborasi. Yang ketiga yaitu pelaksanaan atau executing, yang mana proses menerapkan kualitas dalam kegiatan pembelajaran. Tujuannya adalah memastikan implementasi sesuai rencana, menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna, dan meningkatkan hasil belajar. Dan yang terakhir yaitu pengawasan atau pengendalian, di mana proses ini memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum untuk memastikan tujuan tercapai dan mengidentifikasikan masalah serta solusi untuk perbaikan. Tujuannya adalah memastikan implementasi efektif, mengatasi masalah, dan meningkatkan kualitas kurikulum. Yang berikutnya yaitu materi mengenai peran penting guru dan dosen. Guru dan dosen memiliki peran yang sangat penting dalam administrasi kurikulum pendidikan. Mereka tidak hanya berperan sebagai pelaksana kurikulum di kelas, tapi juga memiliki peran yang lebih luas dalam pengetahuan dan evaluasi kurikulum. Yang mana perannya yang pertama yaitu sebagai implementer, yaitu guru adalah ujung tombak dari implementasi kurikulum di kelas. Mereka menerjemahkan tujuan dan isi kurikulum ke dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Guru memiliki peran penting dalam memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran. Dan peran dosen yaitu sebagai pengembang kurikulum. Dosen memiliki peran penting dalam mengembangkan kurikulum di perguruan tinggi. Mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas tentang bidang studi yang mereka ampu. Dosen juga memiliki pemahaman tentang kebutuhan dunia kerja terhadap lulusan perguruan tinggi. Selanjutnya itu sebagai pembimbing. Dosen juga berperan sebagai pembimbing bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian atau pengembangan proyek yang berkaitan dengan kurikulum. Materi berikutnya yaitu mengenai tantangan dan solusi. Tantangan utama dalam administrasi kurikulum yaitu kualitas pendidikan yang masih rendah. Kurikulum seringkali yang tidak relevan dengan kebutuhan industri. Dengan hal itu ada solusinya, yaitu yang pertama dapat kita lakukan perbaikan kurikulum secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi dan masukan dari berbagai pihak. Yang kedua yaitu keterkaitan aktif guru dan dosen dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas guru dan dosen. Dan yang terakhir sinkronisasi antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja harus seimbang. Dan dari presentasi yang telah saya sampaikan dapat saya simpulkan yaitu kurikulum adalah fondasi penting dalam pendidikan yang menentukan keberhasilan pembelajaran. Tantangan utamanya adalah memenuhi kebutuhan industri dan dunia kerja. Administrasi kurikulum yang lebih efektif melalui fungsi manajemen yang baik, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.
Peran aktif guru dalam dosen serta perbaikan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan kurikulum tetap relevan, berkualitas, dan mampu mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan dunia kerja. Keterlibatan aktif dari semua pihak terkait, mulai dari pimpinan lembaga pendidikan, guru, dosen, siswa, orang tua, hingga masyarakat dan industri, juga krusial untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Dan dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip administrasi kurikulum yang baik, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat secara signifikan. Dan hanya itu materi presentasi dari saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.